Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Irwansyah, NIM 035, kelas A. Pada presentasi saat ini, saya akan mempresentasikan tentang teknologi chatbot AI dalam optimalisasi latihan futsal modern. Topik ini sangat relevan dengan perkembangan zaman seperti sekarang, karena saat ini teknologi sudah masuk ke berbagai bidang termasuk olahraga. Next. Ini ada latar belakang. Seiring berkembangnya teknologi digital, cara manusia berlatih olahraga juga mengalami perubahan. Dalam futsal, latihan biasanya dilakukan dengan pelatih secara langsung. Namun, ada beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, biaya, dan akses pelatih. Selain itu, tidak semua pemain memiliki kesempatan untuk mendapatkan latihan yang intensif setiap hari. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif yang dapat membantu pemain tetap berlatih secara mandiri, yaitu dengan memanfaatkan teknologi AI, khususnya chatbot AI. Nah, dengan adanya chatbot AI ini, para atlet bisa latihan setiap hari tanpa dengan pelatih. Next. Pengertian chatbot AI. Chatbot AI adalah program berbasis kecerdasan buatan yang mampu berinteraksi dengan manusia melalui teks atau suara. Chatbot ini bekerja dengan cara memahami pertanyaan pengguna, kemudian memberikan jawaban berdasarkan data yang telah diprogram atau dipelajari. Dalam olahraga, chatbot AI dapat digunakan sebagai asisten digital yang membantu atlet dalam berbagai aspek latihan. Next, ini ada cara kerja chatbot AI. Chatbot AI bekerja menggunakan teknologi seperti machine learning dan natural language processing. Artinya, chatbot dapat memahami bahasa manusia dan memberikan respon yang sesuai. Semakin sering digunakan, chatbot juga bisa menjadi lebih pintar karena belajar dari interaksi pengguna. Next. Ini ada peran chatbot AI dalam futsal. Dalam olahraga futsal, chatbot AI memiliki banyak peran penting. Antara lainnya adalah yang pertama, ada memberikan program latihan harian sesuai kebutuhan pemain, memberikan panduan teknik dasar seperti passing, dribbling, dan shooting, mengingatkan jadwal latihan agar pemain lebih disiplin, memberikan motivasi dan tips menjaga konsistensi latihan, membantu pemula memahami dasar-dasar futsal. Dengan adanya chatbot AI ini, latihan tidak lagi terbatas pada waktu bertemu pelatih saja. Jadi latihannya kita bisa setiap hari di rumah, bisa latihan mandiri tanpa harus dengan pelatih untuk ketemu. Next. Ini ada contoh penerapan. Misalnya ada seorang pemain ingin meningkatkan kemampuan shooting. Nah, pemain tersebut bisa bertanya seperti ini ke chatbot AI-nya. Bagaimana cara meningkatkan akurasi shooting dalam futsal?
Nah, kemudian chatbot AI akan memberikan jawaban seperti yang pertama, latihan shooting ke target tertentu. Yang kedua, mengatur posisi kaki saat menendang. Yang ketiga, melatih kekuatan dan akurasi. Dan yang keempat, durasi latihan misalnya 15 sampai 20 menit per sesi. Selain itu, chatbot juga bisa memberikan variasi latihan agar tidak membosankan. Dengan cara ini, pemain bisa berlatih sendiri secara lebih terarah. Next. Nah, ini ada contoh nyata penggunaan. Saat ini sudah banyak aplikasi yang menggunakan konsep chatbot AI dalam olahraga. Seperti aplikasi yang pertama ini ada aplikasi fitness, yang kedua ada aplikasi pelatih virtual, dan yang terakhir adalah aplikasi pengingat latihan. Walaupun belum spesifik semua untuk futsal, konsepnya sama dan bisa diterapkan. Next. Namun chatbot AI mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang pertama adalah ada kelebihan chatbot AI. Yang pertama, mudah digunakan hanya dengan smartphone. Yang kedua, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan yang ketiga, hemat biaya dibanding pelatih pribadi. Dan yang keempat, memberikan respon cepat. Dan yang terakhir, membantu pemain menjadi lebih mandiri. Namun ada juga beberapa kekurangannya. Adalah yang pertama, tidak bisa menggantikan pelatih secara langsung, tidak dapat melihat dan memperbaiki teknik secara real time. Dan yang ketiga, jawaban terkadang masih umum, tidak spesifik ke individu. Dan yang keempat, bergantung pada koneksi internet. Nah, itu kelebihan dan kekurangan chatbot AI. Dan kalau menurut saya, kalau untuk bagi atlet, mending kalau latihan langsung ke pelatih aja. Soalnya kalau ke pelatih itu bisa spesifik ke individunya masing-masing. Next. Nah, ini perbandingan pelatih manusia dengan chatbot AI. Yang pertama ada pelatih manusia. Yang pertama bisa melihat langsung teknik pemain. Dan yang kedua, memberikan koreksi secara detail. Dan yang ketiga, lebih akurat dan personal. Dan yang ini satunya adalah perbandingan chatbot AI. Lebih praktis, bisa digunakan kapan saja, dan sebagai pendukung latihan. Jadi, keduanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Nah, ini ada dampak dalam dunia olahraga. Dampak positifnya adalah yang pertama, atlet menjadi lebih mandiri dalam berlatih. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam olahraga. Yang keempat, membuka peluang inovasi baru di masa depan. Dan ini ada dampak negatifnya adalah yang pertama, ketergantungan pada teknologi sehingga pemain bisa menjadi kurang mandiri tanpa AI. Yang kedua, mengurangi interaksi langsung dengan pelatih.
Yang ketiga, resiko informasi yang kurang tepat jika data tidak akurat. Yang keempat, kurangnya sentuhan personal dalam latihan. Yang terakhir, potensi membuat pemain kurang disiplin jika terlalu bergantung pada sistem. Penggunaan chatbot AI harus tetap diimbangi dengan latihan langsung bersama pelatih agar hasilnya lebih maksimal. Next. Nah, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah chatbot AI merupakan teknologi yang sangat membantu dalam optimasi latihan futsal modern. Meskipun memiliki keterbatasan, chatbot AI tetap efektif sebagai asisten digital bagi atlet. Kedepannya, teknologi ini akan semakin berkembang dan semakin banyak digunakan dalam olahraga. Next. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Kalau ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.